Halo semuanya, ini adalah series nabung Bitcoin sampai $1 juta dengan $3 per jam, bukan per hari ya, tapi $3 per jam. Di sini untuk kalian yang belum tonton video episode pertamanya, saya menggunakan fitur recurring buy. Jadi di sini kalian bisa lihat ini yang di ongoing. Ini baru kita start kemarin ya, di tanggal 24 dan hari tanggal 25. Ini adalah total yang sudah kita beli. Total recurring buy ada di $62, $63 sebenarnya. Ini kita bisa lihat di history buy-nya di sini. Nah, ini tiap jam ya, 17, 18, 19, 20. Ya, ini lagi jam 11, tadi udah beli juga jam 10. Nah, ini buat infonya, semua bisa dilihat. Ini total amount-nya dan total recurring buy-nya. Ini lagi rugi ya, sekitar $1 karena Bitcoin-nya lagi turun. Dan ini dijalankan otomatis, jadi saya nggak perlu pencet buy setiap jam. Tapi secara dengan tools ini ya, setiap jam akan dilakukan pembelian otomatis selama ya ada saldonya. Ya, makanya saya tetap taruh saldo di sini. Masih ada $1.000 ya, $1.500. Jadi ini akan tetap jalan dan nanti setiap ada profit dari trading saya akan top up ke sini. Kayak ini contoh dari akun trading saya ada top up kemarin $60. Jadi ini nanti akan saya pindahkan juga ke bagian trading ya. Jadi ini akan berjalan terus secara otomatis dan ya ini baru jalan 1 hari lah. Nanti kita akan update terus ya. Ketika udah jalan 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun hasilnya akan seperti apa. Di sini kondisinya seperti ini ya. Kita baru kurang lebih berarti pembelian berapa kali nih? Ada tulisannya nggak ya di sini? Kita bisa cek harusnya. Di sini buat info. Nah ini trigger recurring times-nya udah 21 kali. Berarti total udah 21 jam ya, karena setiap jam dan ini semua datanya bisa dilihat di sini. Kita update. Nah, cuman di luar daripada itu saya akan update sedikit untuk Bitcoin ya. Ini rugi sekitar 2% karena ya Bitcoinnya lagi turun. Teman-teman bisa lihat di layar, saya udah buka di trading view. Ini adalah time frame 4 jam dari Bitcoin. Kita lihat di sini ada area support ya, yang cukup kuat untuk Bitcoin di area 115 something. Dan kita lihat Bitcoin ini sempat break baru 1 jam yang lalu, sempat break seperti ini. Dan sekarang gimana kondisinya dan arah Bitcoin dalam jangka menengah? Seperti yang saya sampaikan ya, bahwa di time frame besar view Bitcoin adalah seperti ini, di mana trend line di sini sudah berhasil di breakdown dan juga area support di sini sudah di break. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga ada area, ini saya pakai rectangle aja deh, sorry. Di sini ada area demand. Jadi wajar sekali di sini ada pantulan, dan mungkin pantulan ini kita bisa expect sampai area sekitar 117.100, dan biasanya untuk Bitcoin ini bisa lewat-lewat sedikit ya, mungkin bisa ke sini juga 117.500, baru mungkin akan konsolidasi di sini dan baru dia turun. Untuk target penurunan sendiri Bitcoin ya, seperti yang kita udah bahas di episode sebelumnya, kalau kita lihat di time frame daily seperti ini, area yang cukup diperhatikan yaitu pertama di area 111. Ini jadi area pertama yang menarik untuk kita consider untuk kita melakukan buy. Dan area kedua yang bisa kita perhatikan adalah area sini sebenarnya. Kita 104 sampai 105. Di sini juga ada area liquidity, area demand. Jadi kita bisa expect dalam jangka waktu menengah koreksi Bitcoin itu bisa sampai 111, dan kalau 111-nya jebol mungkin bisa ke 104. Tapi kita harus perhatikan juga bahwa sebenarnya kalau kita buka ke time frame yang lebih besar, misalkan di monthly sekalipun, atau di weekly deh, biar lebih jelas, karena di monthly masih satu arah seperti ini. Kalau di weekly misalkan Bitcoin turun sampai area sini ya, itu koreksi yang masih sangat amat terjadi, dan bukan berarti cycle kali ini udah selesai, menurut saya enggak. Tapi justru area ini adalah area yang bisa kita manfaatin untuk cari sweet spot untuk melakukan buy position, karena risk reward-nya akan bisa jadi cukup menarik ya. Kalau misalkan kita masuk ke area sini, misalkan kita bisa ambil stop loss di area 99 misalkan, yang expect 100 yang nggak jebol, dan targetnya kita bisa aim TP1 mungkin di 111, TP2 di 119, dan TP3 bisa di 130 seperti yang kita bahas kemarin. Jadi kalau untuk sekarang sebenarnya waktu yang menurut saya pribadi ya, belum cukup ideal gimana, kecuali teman-teman ingin melakukan trading jangka pendek dengan time frame kecil ya. Cuman di sini saya nggak bisa bahas karena ketika video di-upload, chartnya sudah berubah dan udah nggak relevan, makanya saya nggak pengen bahas juga untuk time frame kecil. At least ya 4 hour ya, 4 hour di time frame 4 jam, mungkin pergerakannya akan seperti ini. Dan justru ini sebenarnya agak subjektif ya, jujur ya, karena harapan saya justru ya Bitcoin ini bisa masuk ke area 111.700 dulu, karena untuk main di area sini itu jauh lebih menarik ya. Contoh misalkan dia konsolidasi di area 111 ya, kita bisa ambil setup plan ya seperti ini. Walaupun kena stop loss ya, nanti kita bisa re-entry, kita bisa tunggu di area 104 atau 105. Sedangkan kalau misalkan ternyata ini cuma jadi false break dan ternyata dia lanjut naik, nah ini agak susah ya, karena sekarang saya pribadi ya nggak ada posisi buy untuk Bitcoin. Kenapa? Karena ya kurang wise. Kenapa kurang wise? Karena ya ini pertama baru breakdown trend line-nya, baru breakdown support juga di sini. Saya lebih ke menunggu sebenarnya untuk kondisi seperti sekarang. Kira-kira seperti itu update untuk Bitcoin. Dan di sini cukup menarik ya, karena kita lihat altcoin itu justru nggak turun
turun terlalu dalam ya. Biasanya kan kalau misalkan Bitcoin turun, altcoinnya bisa rontok dalam, tapi yang kali ini malah altcoinnya turun biasa aja dan ETH-nya masih cenderung ketahan. Jadi kira-kira update-nya seperti itu, dan kita fokus sebenarnya di series ini bukan untuk trade Bitcoin. Ini saya cuma sekedar sambil selipan outlook aja karena udah sambil bikin videonya. Tapi fokus kita di sini adalah untuk series nabung Bitcoin ini, dimana saya akan update. Ini baru $60, berarti baru ya hampir 1 jutaan. Jadi ini sebenarnya $30 satu hari, itu kan berarti sekitar 480 ribuan. Berarti kalau bukan $30, $3 per jam ya, berarti kan dikali 24 $72. Berarti itu 1.100.000 something lah, 1.100.000 lebih, yang artinya kalau kita kali 30 sebulan itu 30 jutaan. Nah, saya pengen lihat ya, dengan 30 jutaan setiap bulan, ini mungkin belum gitu kelihatan dan belum gitu seru, karena ya nominal loss-nya masih sedikit, nominal yang kita investasikan masih sedikit, tapi pas udah jalan nanti 3 bulan, 6 bulan, pas nominalnya udah lumayan banyak, apalagi dalam IDR misalkan udah 100-200 juta, nanti ini akan seru, karena perjalanannya akan kelihatan bahwa, wah, lagi floating loss segini nih, lagi floating profit segini nih, dan gimana cara kita menjaga konsistensi untuk tetap nabung rutin. Dan ini adalah yang saya pengen sebenarnya untuk dokumentasikan dan bisa sama-sama jadi sumber pembelajaran untuk teman-teman semua, bahwa kalau kita konsisten nabung rutin nanti bisa jadi berapa. Jadi ini kalau kalian mau pakai toolsnya, ini gampang ya, kalian bisa download aplikasinya OKX dengan scan QR yang ada di sini, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalian akan dapetin diskon fee transaksi, dan bonusnya lumayan banget ya untuk new user, itu up to puluhan ribu dolar kalau kalian selesai misi-misi ya. Tapi kalau kalian nggak mau selesai misi-misi juga nggak apa-apa, kalau cuma mau pakai toolsnya. Caranya gampang nih, UI-nya simple ya, tinggal ke bagian trade di sini, habis itu di sini yang feature. Nah, ini botnya ada banyak banget, tapi saya nggak pakai yang di sini, tapi saya pakai yang di bawah sini, yang recurring buy. Ini tinggal diklik recurring buy, tinggal pilih ya kalian mau recurring buy koin apa, misalkan di sini Bitcoin, dan di sini nggak harus per jam ya. Ini saya buat per jam biar lebih efisien dan efektif, bisa dapat harga rata-rata lebih efektif. Tapi kalau misalkan kalian berasa, oh gede banget ya kalau misalkan $3 atau $2 per jam, ini minimalnya kan $2, 2 USDT. Kalau mau dibikin misalkan per hari, bisa, per minggu, per bulan, ini bisa semua. Misalkan kalian mau per hari $2, ya udah berarti sebulan total pembelian 60 USDT atau 1 juta gitu. Itu bisa. Jadi kalau mau nabung 1 juta tiap bulan tapi bingung kapan belinya dan gak mau timing the market, bisa coba pakai fitur ini. Kalau butuh tutorialnya boleh komen di bawah, nanti saya akan coba bikin tutorial lengkapnya, tapi harusnya ya ini mudah sekali lah digunakan ya. Tinggal buka aplikasinya, tinggal ke bagian trade di sini. Kira-kira seperti itu. Dan di sini nanti setiap saya ada profit dari trading, saya akan saya akan withdraw dari akun tradingnya dan depositkan ke akun sini supaya saldonya bertambah terus dan bisa kita gunakan untuk recurring buy-nya. Kira-kira seperti itu. Berarti sampai ketemu di episode ketiga. Semoga saya bisa konsisten terus upload ya untuk dokumentasikan perjalanan nabung rutin ya dari Bitcoin ini sampai ya $1 juta. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa support ya channel ini dengan klik tombol like ya dan subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.